Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi sabil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah, al-hadis la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari keempat berpuasa ini, ya tanggal 4 Ramadan, yakni ya hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 6 April tahun 2022 ini, alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan kembali dengan kajian kitab Saum, yang mana kitab ini merupakan salah satu kitab fikih saum berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang mana kitab ini pun merupakan buah hasil karya daripada guru kita, yakni As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi al-Husaini rahimahullahu taala, yang kemudian beliau belajar kepada beberapa guru, yang salah satunya adalah Syekhuna al-Mukarram al-Alamah Al-Faqih Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Jain bin Sumaid Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, dan para alim ulama lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini merupakan suatu kenikmatan yang akan membawa kita ke dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunayya rahimakumullah. Sebelum kepada kita mengkaji daripada kitab saum ini, alangkah baiknya dan sudah menjadi kebiasaan kita, yaitu mengirimkan surat Al-Fatihah kepada pengarang sekaligus silsilah atau sanad guru daripada pengarang kitab saum ini. Oleh karenanya, mari kita konsentrasi, tundukkan hati kita, kepala kita bacakan kalimat-kalimat yang mulia, yakni kalimat surat Al-Fatihah untuk beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir Rasulullah Nabiyil Mustafa Habibina wa Syafiina wa qulana sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa ila Khalifatul Rasul sallallahu alaihi Abu Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil alim sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila hadrati khususan Nabi Sultan Allah Tuhan wa asli sabasa nafsili wa syamil rifa'i wa Syekh Al-Badawi, wa khususan ila hadrati Syekhuna al-Mukarram al-Alam al-Faqih al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi radhiyallahu ta'ala, wa Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi al-Husaini radhiyallahu ta'ala. Sulailakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab yang pertama, yakni tentang definisi saum atau puasa. Ini pada halaman yang ke-12, dan ini sudah kita bahas tentang apa itu puasa, kemudian dalil-dalilnya, bahkan ini tarik atau sejarah bermulanya puasa Ramadan, ya, kemudian
permulaan berpuasa itu kapan, kemudian tingkatan-tingkatan berpuasa, ada yang awam, khusus, bahkan khususnya khusus. Ya, yang ini yang sudah diterangkan oleh Abia beberapa pertemuan yang lalu. Dan kita masuk kepada bagian keutamaan puasa Ramadan, yang mana ini sudah Abia jelaskan, ya, perihal keutamaan puasa Ramadan, yakni pada Quran surah Al-Ahzab ayat ke-24, kemudian surah Al-Haqqah ayat ke-24, bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan hadis riwayat Imam Dailami rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian ada sebuah riwayat yang menyatakan ini masuk kepada keutamaan puasa Ramadan. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau adzinallahu ta'ala lis-samawati wal ardi an takallama la basyarata man shama syahra ramadhana bil jannah." Ya. Ini akbar Makkah. Ya. Apa kata baginda Rasul? Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada langit dan bumi untuk berbicara. Ya, jadi baginda Rasul menggambarkan, andai saja Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada langit dan bumi untuk berbicara. Ya, lau adzinallahu ta'ala lis samawati wal ardi an takallama. Ya. La basyarata man shama syahra ramadhana bil jannah. Maka niscaya keduanya, apa itu, langit dan bumi, akan memberi kabar bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan surga. Ramadhana bil jannah. Ya, ini merupakan salah satu riwayat yang sangat istimewa bagi kita yang sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Ya, jadi singkatnya adalah baginda Rasul menyatakan, andai saja Allah Ta'ala memberikan izin kepada langit dan bumi untuk berbicara, ya, maka mereka akan memberikan kabar bahwasanya siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini merupakan kabar yang istimewa bagi kita selaku hamba Allah dan umatnya baginda Rasulullah SAW. Betapa berharga dan istimewanya bulan Ramadan ini jika kita hiasi dengan puasa-puasa yang insya Allah puasa kita itu harus puasa yang bersih, puasa yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan begitu pun dalam sebuah hadis riwayat Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala pada halaman ke-17 disampaikan, "Lau ya'lamul ibadu ma fi ramadhana latamannat ummati an takuna sanatu kullaha ramadhana." Ya. Apa kata baginda Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika para hamba mengetahui keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan ini. Jika, ya, kata baginda Rasul, ya, lau ya'lamul ibadu ma fi ramadhana. Jika para hamba Allah ini tahu, ya, keutamaan yang terdapat pada bulan suci Ramadan, ya, la tammanat ummati an takuna sanatu kullaha ramadhana. Niscaya mereka, siapa mereka? Umat baginda Rasulullah SAW, ya, diri kita, ya, akan menginginkan bahwa setahun penuh ini semuanya dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Ya, jadi kata baginda Rasul, andai saja ini, ya, hamba-hamba Allah, yakni umatnya baginda Rasul, ya, tahu betapa mulianya dan tahu keutamaan bulan suci Ramadan, pasti, ya, umatnya Kanjeng Rasul ini akan meminta ataupun menginginkan bahwa setahun penuh ini adalah bulan suci Ramadan. Subhanallah. Berarti ini punya ada rahasia yang sangat istimewa, yang sangat dahsyat, betapa mulianya bulan suci Ramadan. Bahkan kalau rahasia-rahasia Allah dibukakan semuanya tentang keistimewaan bulan suci Ramadan, Masya Allah, ini sudah tiada gambaran lagi. Ya, ini adalah harapan bagi orang-orang yang beriman, insya Allah ta'ala. Kemudian pada halaman ke-18 disampaikan, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famisai atyabu indallahi min rihil misk innama yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli.
Wasiyamu li wa ana azzi bihi kulla sanatin bi asyri amsalha illa sabima ati dhifin illa siyama fahuwa li wa ana azzi bih. Rawahul Bukhari. Qauluhu la khulufu bi dhammil kha'i wa la yajuzu fathul kha'i fathul bari. Ya. Apa dalam keterangan tersebut yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang memiliki jiwaku yaitu Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya aroma mulut, baunya mulut orang yang berpuasa, itu lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu. Ingat, lebih wangi di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Orang berpuasa di hadapan manusia bukan wangi, tapi bau apa? Gitu loh. Ya, tapi di sini digambarkan, ingat ya. Jadi baginda Rasul sampai bersumpah demi zat yang memiliki jiwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah daripada aroma minyak misik. Minyak misik adalah salah satu minyak yang terwangi di alam dunia ini. Minyak kasturi, minyak misik, masya Allah. Itu wangi-wangian surga. Ya, jadi orang yang berpuasa itu memang di hadapan manusia mungkin bau. Ya, karena ada zat asam dan basa. Ketika ada makanan yang jarang masuk, mengakibatkan bau abat menggembos seperti itu. Ya, tapi ingat di hadapan Allah itu wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak misik, bukan minyak tanah, awas. Ya, minyak tanah bau ya. Oke. Kita lanjut di sini. Innama yatruku syahwatuhu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya. Lapar, mau makan, mau minum, haus, ingat es campur. Ya, ingat gorengan. Jual sambal seger. Enak. Ya, dia meninggalkan, kita meninggalkan syahwat. Tengah kue begini enak nyeblak. Sebelah seger. Begitu ya. Kita tinggalkan itu. Ya. Ya, kita tinggalkan semua itu, ya, demi berpuasa, demi menunaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita dipanggil oleh Allah sebagai orang beriman jika kita mau puasa. Ya. Innama yatruku syahwatu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasiyamu li wa ana azibih, dan puasa hanyalah untukku saja kata Allah. Ya, meninggalkan minuman, makanan, syahwatnya demi berpuasa, dan puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita rela meninggalkan kebiasaan kita ngabaso di siang hari. Ya. Gitu ya. Jadi untuk apa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilanjutkan, kullu hasanatin bi asyrin amsalha ila sab'imi ati dhifin. Dan aku yang akan memberikan pahalanya, setiap hasanat pahala. Ya, hasanah itu pahala. Ya, kullu hasanatin, setiap pahala dari ibadahnya bi asyri amsalha ila sab'imi ati dhifin. Dari ibadahnya maka aku akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Ya, jadi bagi orang yang menahan syahwat, satu nafsu, ya, biasanya habis zuhur begini, enaknya itu nge-es, ngebaso, nyeblak, ya, seger lo, ya. Tapi alhamdulillah kita tahan semuanya. Es jeruk kita tahan, mie ayam kita tahan. Ya, demi apa? Demi berpuasa untuk Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka janji Allah di sini dikatakan, aku yang akan memberikan pahalanya. Ya, jadi puasa itu hanya Allah yang tahu pahalanya. Nggak bisa dikira-kira oleh manusia, karena puasa termasuk amalan syir, amalan rahasia. Kita nggak pernah ada yang tahu. Bisa jadi sebelum kita sholat sekarang, tadi ada yang minum seteko, ada yang berwudu sambil kumur-kumur, dibuang nggak ada kemana airnya, ini nyeplos ke dalam tenggorokan kita.
Ya. Nah, beda dengan ibadah sholat. Sholat kelihatan jumpalitnya. Betul tak? Ya, kita sedekah kelihatan yang diberikannya. Hanya puasa yang nggak kelihatan. Gimana bentuk puasanya? Ya, orang bisa berpura-pura berpuasa, betul nggak? Ya, kakak bakal kelihatan pura-pura. Udah sampai ngebaso. Ya, lapar cendol. Ya, tapi pas ketana kan bos bawa baso. Ternyata kan bisa sembunyi di gudang di mana gitu ya, di rotan burunan. Ya, kata Allah, setiap kebaikan pahala-pahala dari ibadahnya berpuasa tersebut, aku akan lipat gandakan, kata Allah. Ya, menjadi 10 kali lipat. Bahkan tidak hanya 10 kali lipat, ya, sampai 700 kali lipat. Tapi ingat kata Allah, ya, illa siyama fahuwali wa ana azibi. Ya, kecuali puasa, ya, maka dia untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, memberi pahala tanpa batas. Ya, kalau pahala-pahala yang lain, ibadah yang lain ada bentuk ukurannya. Ya, 70 kali lipat, 10 kali lipat, mungkin dapat 40 kali lipat, 700 kali lipat. Tapi pahala puasa ini tidak ada batasannya, tidak dipatok dengan angka. Itulah hebatnya kita berpuasa. Ya, kalau ditilai mah di sini kalau sholat ditilai ini sholat gerakannya kurang sempurna, kurang 1 berarti. Ya, ketika orang ruku, ya, kemudian begini posisi tangannya ketika ruku, itu berarti kurang. Misalkan begini, nutupin lutut. Ya, itu berdua. Tapi pahala puasa itu tidak seperti itu. Bahkan banyak sekali, tak terbatas, tak terhingga. Ya, itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ada perbedaan pendapat di antara para alim ulama mengenai makna hadis aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah daripada aroma minyak misik. Nah, ini sekarang kita kaji ini. Karena banyak orang ngomongin, katanya wangi dan orang berpuasa. Pas deket ternyata bau. Ya. Maka di sini dijelaskan menurut pendapat Al-Imam Ibnu Abdus Salam rahimahullahu taala, hal ini terjadi akan di akhirat nanti. Wanginya di akhirat. Ya, tiba-tiba orang yang berpuasa itu ketika di akhirat wanginya luar biasa. Ya, jadi bukan wanginya sekarang. Sekarang mungkin tadi apa adanya bau jigong. Menurut pendapat Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala, hal ini terjadi di dunia. Ya. Jadi ternyata ada yang memang baunya di dunia, harumnya, ada yang memang di akhirat. Dan sekarang tesnya masing-masing. Nah, kurang sampai kapingsan mucila, berarti itu baunya di akhirat insyaallah. Harumnya di akhirat. Tapi kalau begini udah wangi, berarti kita sudah wangi di dunia. Alhamdulillah. Ya, nah sekarang kalau tes satu-satu coba yang putih kira-kira ini harumnya harum sekarang apa? Nanti kira-kira. Coba sekarang, Mbak. Wangi apa bau? Bingung aja. Bingung. Dia harus dengar. Lu gimana lu? Kayaknya mau pingsan itu ya. Lah. Karena mau coba enggak? Biar tahu nanti. Karena ada yang wangi di dunia, ada yang wangi di akhirat. Ya, yang nggak boleh tadi itu di dunia bau bugang gitunya, di akhirat komo makin bau bangke. Ya, begitu. Nah, kita akan masuk ke halaman ke-19. Di sini ada salah satu khutbah baginda Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan. Ya, ini khutbah ini dilaksanakan oleh baginda Rasul ya pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Ya, hari terakhir di bulan Sya'ban. Apa kata baginda Rasul pada halaman ke-19 dalam kitab Shaum ini? Ya ayyuhan nas, innahu qad adallakum syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Faradallahu siyamah wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan faman tatawwa'a fihi bi khoslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi ma siwahu wa man ada fihi faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fa huwa syahrus sabr wa sabr thawabuhul jannah wa huwa syarrul muwasati wa huwa syahrun yuzadu rizqul mu'minina fihi
man fatarra sha'iman kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratun lidunubi. Qila ya Rasulullah laisa kullana yajidu ma yufattirus sha'im. Qala yu'tillahu hadas sawaba man fatara sha'iman ala madqafatin labin aw tamra aw syarbati ma wa man asba'a sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubi wa saquhu Allahu min haudi syarbatan la yatma'u hatta yadkhulal jannah wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'an wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar wa man khaffafa an mamlukihi fihi ataqallahu minan nar. Rawahu Ibnu Uzaimah wal Baihaqi. Apa kata baginda Rasul? Ini adalah khutbah terakhir ya pada bulan Syaban atau tatkala masuk pada bulan suci Ramadan. Bagaimana maknanya? Ya ayuhan nas, kata Nabi, wahai para manusia, sesungguhnya telah datang bayangan bulan yang penuh keberkahan. Jadi bulan Ramadan disebut dengan bulan keberkahan, syahrul mubarak. Jadi kalau yang nyebut misalkan, wah ya happy syahrul mubarak ya, artinya selamat ya atas datangnya bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ya. Allah telah mewajibkan untuk berpuasa dan menjadikan qiyamul lail, salat sunnah tarawih sebagai amalan sunnah. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan sunnah, ingat, barang siapa yang mengerjakan satu amalan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala mengerjakan amalan fardu di selainnya. Jadi orang sunnah nak qobliyah ba'diyah, contoh qobliyah nak itu sunnah ya, qobliyah duhur misal, itu di bulan Ramadan mah diganjarnya pahala fardu. Namun selain Ramadan mah sunnah tuh sunnah baik, pahalanya kecil mungkin ya. Maka dia akan mendapatkan pahala mengerjakan amalan fardu di selainnya. Dan barang siapa yang dalam bulan tersebut mengerjakan amalan fardu, tadi kita sholat fardu zuhur, asar, maghrib itu fardu, isya juga fardu, ya. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala mengerjakan 70 fardu. Besar nggak pahalanya? Besar. Ya, orang sholat zuhur berapa rakaat? Ibarat 70 rakaat atau 70 kali sholat zuhur, fardu zuhur tersebut, masya Allah. Dia adalah bulan melatih kesabaran, betul. Ya, bulan Ramadan adalah bulan melatih kesabaran. Yang ngantuk, harus sekolah, harus kajian, kudu sholat. Ya, sabar, hati sabar. Ya, kan ini adalah perjuangan. Sopo. Ya. Ya. Dan sabar pahalanya adalah masuk surga. Orang yang sabar itu masuk surga. Seperti janji Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ya. Kalau kata rekan Nabi begini, wasabru sawabuhul jannah. Wasabru sawabuhul jannah. Orang yang sabar itu masuk surga. Ya, aduh, cenah tarahal sekolah, tarahal ngaji, pengen nyerbahan, nonton snack video sama TikTok. Betul tidak? Ya, tapi ternyata kesabaran kita mengerjakan amalan-amalan ibadah, ya, itu jaminannya adalah surga. Ramadan itu adalah bulan saling memberi. Ya, lulu diantaran, ku mamah, ku bapak merenang. Nah, dimakannya sendiri apa bareng-bareng? Itulah ya bulan saling memberi. Ya, jangan ada yang pelit. Telepon mamahnya, bapaknya. Maaf Pak, ini antar ini ke pondok nih. Ya, bukan cuma saya yang butuh makan, ibaratnya begitu. Yang butuh cemilan, tapi teman-teman juga mari bersedekah pada bulan suci Ramadan karena akan banyak pahalanya. Meskipun di Pondok Riyadhah itu sudah disediakan segalanya, makan dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi para wali santri yang mau bersedekah ataupun beramal jariah berupa takjil,
ya, ataupun makanan pokok yang siap digunakan untuk berbuka ataupun sahur. Ramadan adalah bulan ditambahnya rizki orang mukmin. Orang mukmin itu bertambah. Ramadan itu akan menambahkan uang. Ramadan itu akan menambahkan kesehatan. Rizki itu tidak terpatok dengan rupiah dan dolar. Ya, tambah sehat, tambah cantik, tambah pinter, ya. Itu janji Allah. Mungkin kita kelihatannya kurus tapi kuat. Banyak kok orang yang berpuasa, ya, pada Ramadan malah ngalahin Tuhan. Kenapa? Memang janji Allah begitu. Ya, bulan suci Ramadan itu adalah bulan ditambahnya rezeki. Ya, nggak ada orang yang berpuasa meninggal. Puasa sapoe, muti misalkan, maghrib diundangkan mesti ke borong lager. Ada yang begitu nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, ini boy, temenin dia sini. Masih lama ini kita pindah. Ya. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, ya, apa kata baginda Rasul? Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala membebaskan budak dan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ya, hari pertama Mama Lana nganteran, ya, betul nggak? Nganteran apa? Daging ayam nih. Dari Mama Lana bukan daging ayam. Itu pas malamnya sahur ya. Ya. Jadi orang yang nganteran makanan buat orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala, bahkan dapat dihapuskan dosa-dosa anu nganteran anak, anu masakna. Ya. Salah seorang berkata kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, bukankah semua orang di antara kita mampu untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa? Apa kata baginda Rasul? Baginda Rasulullah SAW beliau menjawab, Allah akan memberi pahala ini kepada siapa saja yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan seteguk susu atau sebiji kurma atau seteguk air minum. Dan ketahuilah bahwa barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berpuasa sampai dia kenyang, ya, jadi masihan buat orang yang berpuasa itu tidak usah yang gede-gede kalau belum mampu. Ujung-ujung misalkan Riki Tijasum mau teko, misalkan kata Nabi kan begitu, meskipun seteguk air, ya, begitu Rik ya. Contoh ini mah, atau sebiji kurma, masihan, ya, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari orang yang makan kurma tersebut, dari orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah. Maka amalan tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan Allah akan memberi. Ya, maka Allah akan memberi minum dari telagaku. Masya Allah. Sini. Temen dia sini. Ya. Masih puasa? Harus sampai beres ya. Sampai selesai Ramadan. Nah gitu ya. Umur 5 tahun berpuasa sehari kita aja ya, lulus begitu ya. 5 tahun cuma perasaan anak gitu ya. Masih ada nggak di sini tetangga atau siapa yang 5 tahun puasa sehari? Jarang kayak nama ya. Adiknya Lana puasa apa kira-kira? Puasa adiknya Lana, adik. Iya. Kelas berapa itu? Kelas 3. Punya kelas juga itu. Lupa lagi ya. Jadi mama dari pondok sampai pokan. Iya. Jadi video aja. Waduh ya. Jadi ya, ketika kita memberikan makan, minum seteguk air, seteguk susu, ya, sebiji kurma, ya, ingat hanya biji kurma, biji yang lain, awas. Ya mah sedekah biji itu. Dulu mau sedekah biji apa? Itu jangan sedekah itu ya, buat suaminya ya, biji itu mah. Biji apa aja. Gitu ya. Nah, itu dapat menjadi penghapus dosa-dosanya. Ya. Bahkan kata Allah, selain dihapuskan dosa, dapat pahala orang yang berpuasa, juga kata Allah akan diberikan minuman dari telagaku, kata Allah.
yaitu minuman yang tidak akan haus sampai dia masuk surga, dan dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa terkurangi pahala untuk orang yang diberi makan. Bulan Ramadan adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan dosa, dan penutupannya adalah pembebasan daripada api neraka. 10 hari pertama itu adalah 10 hari permulaan yang mengundang rahmat Allah. Allah cinta kepada kita, Allah mandang kita dengan penuh rahmat. 10 hari pertama. 10 hari yang kedua, ya itu adalah hari ampunan, diampuninya seluruh dosa-dosa kita yang berpuasa. Dan 10 hari yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Dan barang siapa yang memberi keringanan kerja untuk budak pelayannya atau pembantunya, maka Allah akan membebaskan dirinya daripada api neraka. Dari lamun sedang kerja, orang tua kita kerja di rumah orang, itu harusnya diliburkan atau minimal dikurangi. Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu capek. Harus diberikan keringanan. Maka dunungannya atau majikannya akan dibebaskan daripada api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Semangat terus. Ya, kita masih punya beberapa hari ke depan. Ya, karena hari yang keempat pun kita belum selesai. Ini ya, lagi proses. Ya, berpuasa, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah sehatkan kita. Dan mudah-mudahan puasa yang telah lalu, amalan-amalan yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, marilah kita tutup kajian ini dengan pembacaan kalam hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Undur maqala wa tandur maqala idina suratal mustaqim wa bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.